Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Yoga, guru fisika di SMA Negeri 1 Salatiga. Bila di sini kita akan membahas soal tentang rangkaian gabungan penerapan hukum Kirchhoff. Jadi ini soal yang berkaitan dengan perputaran loop. Nah, kita lihat di sini ada sebuah rangkaian di mana di sini sumber tegangannya itu 2,1 volt dan juga di sumber tegangan juga terdapat hambatannya. Nah, untuk hambatannya ini 2 ohm. Kemudian di sumber tegangan yang kedua itu 1,9 volt dan hambatannya 1 ohm. Di sini ada hambatan juga 9 ohm, sini 45 ohm dan sini 8 ohm. Nah, di sini saya akan coba memberikan simbol. Nah, di sini kita anggap simbolnya epsilon 1 atau GGL 1, sini epsilon 2. Kemudian di sini juga terus simbol R1, di sini R2, kemudian ini R3, ini R4 dan ini R5. Nah, kemudian setelah diberi simbol, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus menentukan arah arus terlebih dahulu. Ingat, di sini saya menggunakan aturan. Sebenarnya aturannya bisa berbeda, tapi hasilnya nanti akan sama. Tapi aturan saya di sini, untuk menentukan arus itu mengalir dari positif ke negatif. Nah, arus itu mengalir dari positif ke negatif. Sehingga dari positif ke negatif ini, arah arusnya ini di GGL pertama, arah arusnya ke bawah kan, ke bawah. Jadi kita anggap kalau ke bawah ini bertemu dengan R5 ya. Maaf, saya akan ganti lagi, saya ubah supaya lebih gampang. Arusnya dari negatif ke positif saja ya, sama saja untuk mempermudah. Nah, untuk karena arusnya dari negatif ke positif, jadi bukan bergerak ke sebelah sini. Maka ini kita anggap, karena ini 1 dan R1 ini kita anggap I1. Kemudian setelah I1, nah karena ini percabangan, maka ini kita anggap dengan I3. Dan ini sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff ya. Dan ini kita anggap I2 arusnya. Nah, maaf. Oke. Setelah itu, setelah menentukan arah arusnya, maka kita menentukan arah perputaran loopnya. Perputaran loop itu supaya mempermudah, kita anggap sama dengan arah arusnya. Nah, jadi arah loop di sini perputarannya jadi begini. Nah, ini kan arah arusnya. Jadi kita ikut. Kemudian tentukan yang kedua, loop kedua ini arus I2. Maka kita anggap begini. Nah, ini loop 1, ini loop 2. Setelah itu kita lanjut. Pertanyaan ini kan berapa, ditanya berapa tegangan pada A dan B. Nah, antara A dan B berapa tegangannya?
Tentunya kita di sini akan mencari berapa besar di I3 terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita nantinya akan mencari I3 terlebih dahulu. Setelah itu baru kita akan mencari R3 sih udah dapat ya kan. Nanti kita masukkan di sini rumusnya ini. Tekan VAB sama dengan ini kan. Ini I3 dikali R3. Nah, sebelum melanjutkan situ kita cari dulu I3, sedangkan R3 sudah dapat 45 ohm. Nah, kita akan mencari di perputaran loop 1 terlebih dahulu. Nah, di loop 1 untukkan persamaan hukum 2 Kirchhoff kan. Persamaan hukum 2 Kirchhoff itu kan kita ketahui sigma epsilon ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, pertama kita akan menentukan GGA 1 dulu. Di sini kan untukkan epsilon kan cuma ada 1. Nah, cuman kita tentukan ya apakah positif atau negatif ini perputarannya. Ini kan dari sini, perputaran sini. Nah, di sini kan epsilon ini kan bertemu pada sebuah untukan yang bernilai positif kan, maka nilai epsilonnya pun positif. Sehingga langsung kita masukkan saja epsilon satunya berarti 2,1 positif 2,1 volt. Kemudian untukkan sigma I kali R, maka di sini kita ada cari di sini kita anggap I1 yang di sini I1 kan tidak ada, maka R1 nya itu 2 ohm. Kemudian ditambah ini kan masih, kemudian berputar lagi masuk ke I3 juga tidak kita ketahui. I3 dikali R3 nya 45 ohm. Kemudian masih ada lagi. Nah, kemudian di sini kan ada 8 ohm kan pada R5 kan. Nah, di sini I-nya ini pada R5 yang 8 ohm ke 2 ohm ini kan termasuk rangkaian seri. Kita tahu rangkaian seri itu I-nya itu sama pada rangkaian seri. Sehingga di sini juga pada R5 yang 8 ohm ini kita tulis I1 dikali R5-nya 8 ohm sama dengan 0. Nah, kalau masih ada yang sama, maka kita jumlahkan. Ini kan jadi 2 I1 kan. Sedangkan ini kan jadi 8 I1. Jadi kita jumlahkan bisa menjadi 10 I1 ditambah ini 45 I3 sama dengan 0. Nah, di sini kan di sini kan I1 menemukan percabangan kan I2 dan I3. Nah, berdasarkan hukum 1 Kirchhoff-nya itu kan nilai kan I1 sama dengan I2 tambah I3, jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Nah, ini kita substitusikan menjadi 2,1 volt ditambah 10 I1 kan jadi I2 ditambah I3 ditambah 45 I3 sama dengan 0. Sehingga 2,1 voltnya bisa kita hilangkan karena ini nanti persamaan. Jadi 10 I2 ditambah 10 I3 ditambah 45 I3 sama dengan 0. Nah, setelah ini maka kita masukkan ke loop yang kedua. Ini yang persamaan 1. Kemudian masuk ke loop 2.
sama sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, loop kedua ini epsilonnya cuma ada satu, yaitu epsilon 2. Cuman nilainya perputarannya ini kan dari sini bertemu negatif kan, maka epsilonnya bernilai negatif. Negatif apa? Negatif 1,9 volt. Kemudian masuk ke I kali R-nya. Kita coba ke I kali R di sini. Nah, ini kan R-nya R2. Sedangkan I-nya ini adalah I2. Sehingga I2 dikali R2-nya ini 1 ohm. 1 ohm. Kemudian ditambah. Masuk lagi. Nah, ini masih, kan ini kan seri. Dan ini masih I2. R-nya berapa? R-nya itu 9. 9 ohm. Kemudian lanjut ke sini. Sini masuk ke I3. Kemudian ini I3 dikali 45 ohm sama dengan 0. Negatif 1,9 volt tambah, ini kan 1 I2, ini sedangkan ini 9 I2 dijumlahkan jadi 10 I2 ditambah 45 I3 sama dengan 0. Nah, tugas kita kan ini udah selesai ya. Nah, tugas kita kan, oh ini belum selesai ya, dia ada I3 ya. Nah, kita lanjutkan lagi. 2,1 10 I2 ditambah ini kan jumlahkan jadi 55 I3 sama dengan 0. Ternyata ini yang persamaan satu mahal. Nah, sedangkan ini persamaan 2. Ada I2, ada I2, ada I3, dan ada I3. Nah, setelah ini maka kita eliminasi persamaannya. Maka lanjut, saya beri kotak supaya gampang. Jadi eliminasinya 2,1 ditambah 10 I2 ditambah 55 I3 sama dengan 0. Kemudian ini negatif 1,9 ditambah 10 I2 ditambah 45 I3 sama dengan 0. Nah, yang kita carikan ini kan I3. Nah, kalau I3 kita cari, maka yang harus kita hilangkan ini kan I2. Nah, ternyata I2 nya sudah sama. Jadi kita langsung dikurang 0, tetap dikurang. Kemudian 55 I3 kurang 45 I3 jadi 10 I3 positif. Kemudian ini hilang habis kan 0. Kemudian 2,1 dikurang negatif 1,9. Karena dikurang ini jadi positif. 2,1 ditambah 1,9 jadi 4. Nah, sehingga di sini kalau hasilnya kita pindahkan 10 I3 sama dengan negatif 4. I3 sama dengan negatif 4 per 10. I3 sama dengan negatif 0,4 ampere. Nah, I3 ini kan berlawanan dengan I1 dan I2. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan arah. Sehingga I3 bisa kita nilai jadi 0,4 ampere. Nah, kita masukkan ke yang tadi nih, hukum Ohm, VIR. Jadi VAB-nya I3-nya kan 0,4 sedangkan R3-nya 45. Jadi tidak kelihatan ya. Oke, saya naikkan lagi, maaf. Oke, saya ulang. Maaf. Tadi kelewatan. Jadi di bawahnya tidak kelihatan. Nah, ini kan 2,1. Ini kan kita eliminasi kan yang sama. Oh, ini salah ya, maaf ya. Oh, ini 55 tambah 45 quantity. Ini jadi 100. Ini 100 per 100 kan. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, cuman gambarnya tidak kelihatan. Jadi ini hasilnya min 0,04. Aduh, maaf sekali. Quantity ini 0,04. Nah, setelah ini maka kita masukkan ke sini tadi kan.
Nah, ini kan 0, kita ganti 0,04 dikali 45. Jadi hasilnya ini 1,8 volt. Nah, ini nilai VAB-nya 1,8 volt. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.